Welcome to my channel. Hari ini adalah konten pertama gua di tahun 2025 dan kenapa gua memutuskan untuk memulai konten di tahun 2025 ini? Mungkin menurut kalian ini sedikit telat ya. Cuman menurut gua mending telat daripada enggak sama sekali. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gua sehingga gua mematapkan diri untuk mulai konten di tahun 2025 ini. Kalau gua nggak memutuskan untuk beradaptasi dengan cara konten sebagai media, ini gua nggak akan berkembang, guys. Kalau gua nggak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu? Ya, walaupun gua mulai semuanya dari nol ya, dari mulai studio, setupnya, alatnya, bahkan software untuk edit pun gua bener-bener baru belajar ya. Sebelum gua mulai ke pembahasan, kenapa gua harus konten di tahun 2025 ini? Gua ingin kalian tahu dulu, mungkin kalian sering dengar nggak ada yang nggak mungkin. Dan itulah yang terlintas di pikiran gua. Sesuatu yang sulit pun, asal kita mau belajar dan berusaha, pasti kita akan mendapatkan jalan ataupun akan mendapatkan petunjuk. Ya, walaupun masih ala kadarnya seperti ini dari mulai settingan lighting, audio, dan visualnya, tapi ya udahlah ya, itu nanti bisa menyusul seiring berjalannya waktu ya. Oleh karena itu, poin finalnya adalah mulai aja dulu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan kenapa gue harus mulai konten di tahun 2025 ini. Yang pertama, sekarang ini adalah era personal branding and micro influencer, di mana orang lebih percaya rekomendasi dari individu yang mereka ikuti daripada iklan formal. Konten itu sama dengan membangun kepercayaan, kredibilitas, dan peluang untuk mendapatkan cuan. Alasan yang kedua adalah banyak platform yang lagi gacor, baik TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, and masih ada beberapa lagi yang mungkin gak bisa gue sebutin satu persatu ya. Tapi yang pasti masih sangat mendukung untuk kita para kreator-kreator baru ya. Algoritmanya lebih fair asal mau konsisten dan punya konten yang menarik. Konten yang menarik itu nggak harus instan. Kita perlu belajar step by step-nya dan mau untuk mengembangkan diri. Poin yang ketiga adalah monetisasi makin gampang. Monetisasi sekarang nggak harus nunggu followers gede ya. Konten itu sama dengan aset digital yang bisa kita jadikan penghasilan pasif. Poin yang keempat adalah kecerdasan buatan atau AI yang tadinya mungkin saya pribadi khawatir pekerjaan manusia beberapa akan digantikan oleh AI. Tapi makin kesini malah gue berpikir dengan adanya kecerdasan buatan ini semakin membantu banget buat gua terutama para konten kreator pemula ya untuk bisa berkembang dan riset ataupun mencari ide-ide tentang konten atau niche yang lagi booming ataupun lagi ramai dibahas. Tools AI di tahun 2025 ini bisa bantu banget untuk kita melakukan riset, baik riset konten, nulis skrip, dan edit video bahkan sampai ke voice over. Atau mungkin buat kalian yang mau mulai konten tapi nggak mau nunjukin muka juga banyak banget tools-tools AI yang bisa kalian gunain ya, asal kalian mau belajar. Jadi alasannya nggak bisa konten sama dengan makin lemah. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena udah banyak banget proses dari mulai ide, skrip, niche konten yang makin kesini makin dipermudah oleh AI itu sendiri. Yang kelima adalah kamu adalah saingan bisnis kamu sendiri. Bikin konten sama dengan bikin orang inget sama kamu, bukan orang lain. Poin yang keenam adalah bisa jadi aset masa depan. Itu tadi alasan kenapa gua harus konten di tahun 2025. Disclaimer, ini adalah isi pemikiran gua ya guys. Jadi, apapun komentar kalian, apapun pendapat kalian itu bebas.
Kalau kalian ingin mengikuti perjalanan gua, jangan lupa bantu ataupun support gua dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian dulu video kali ini. Salam sejuk.